Gempa yang seperti apa sih, Pak? Yang berpotensi tsunami? Nah, dia ada ciri-cirinya, ya, ada ciri-cirinya. Yang pertama itu kalau gempanya itu terjadi 30 detik lamanya dan kita tidak bisa berdiri. Jadi kalau kita berdiri, kita langsung jatuh gitu kan. Assalamualaikum. Jumpa lagi di Cerita Nasya, channel terinformatif di Sumatera Barat, Rancak Bana. 10 tahun pasca gempa Sumbar 30 September 2009, adakah kita masih siaga? Untuk mengetahui di mana shelter-shelter evakuasi gempa dan tsunami, bisa dilihat di video ini ya. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan saat terjadi gempa? Di mana saja jalur evakuasi yang bisa ditempuh dan apa saja yang bisa dibawa saat terjadi bencana? Sebelum ditonton, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis. Ayo ikut Nasya. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam, Nasya. Ya. Nasya mau tanya-tanya nih Pak, apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa dalam ruangan? Jadi kita sepertinya Kota Padang ini atau Indonesia ini kan rawan bencana ya. Nah, termasuk Kota Padang sendiri itu pernah terjadi gempa di tahun 2009 itu 7,9. Nah, ketika itu banyak yang meninggal, ya, banyak yang cemas, takut, ya, khawatir tiba-tiba terjadi gempa besar. Kenapa? Karena waktu itu kita tidak dapat informasi, ya, tidak tahu atau tidak punya ilmu tentang menghadapi gempa itu, apalagi yang tsunami, sehingga semua orang jadi sangat takut, ya, hilang akal, panik dan sebagainya. Nah, itu 10 tahun yang lalu, ya, 30 September. Nah, itu kejadiannya waktu pukul 5 sore, ya, setelah asar. Nah, oleh sebab itu setiap orang, ya, termasuk juga anak-anak, harus dibekali, harus punya ilmu cara menghadapi gempa tersebut, ya, karena tidak mungkin orang bisa selamat, ya, kalau dia tidak punya ilmu tentang itu. Sama dengan orang berenang, kalau orang yang pergi ke pantai, 2 orang, satu pandai berenang, satu tidak pandai berenang, kalau oleng perahunya pasti yang takut yang tidak bisa berenang. Kenapa? Dia tidak punya ilmu tentang cara berenang itu. Nah, sama dengan ini. Nah, oleh sebab itu perlu dikasih tahu. Nah, kalau kita dalam ruangan, yang pertama itu jelas memang tidak boleh panik. Nah, tapi memang tidak mudah untuk tidak panik ini. Supaya tidak panik itu memang harus kita tahu dulu apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita berlatih simulasi untuk membiasakan. Ya, kalau kita sudah biasa, kita nggak akan terkejut lagi. Nah, kalau kita dalam ruangan, nah, kita harus melihat. Kalau di sekolah itu diajarkan kita harus berlindung di bawah meja yang kuat.
ya kalau kita tidak bisa keluar dari ruangan itu. Kalau gempanya besar kita nggak bisa keluar, kita harus berdiri atau mencari kursi yang bisa melindungi kepala atau meja yang kuat. Nah, itu kalau kita dalam ruangan. Nah, selesai gempanya beredar, baru kita secara pelan-pelan menuju ke luar ruangan tersebut. Nah, oleh sebab itu di ruangan itu tidak boleh ada yang menghambat jalan kita untuk keluar. Nah, misalnya di rumah ada kursi-kursi yang besar, ya kan, menaruh mungkin kendaraannya tempat jalur keluar rumah. Nah, itu tidak boleh. Harus diberikan gampang yang kita bisa keluarnya. Jadi kita tidak terhalang oleh ada lemari, ada kursi dan sebagainya, atau barang-barang lain yang ditumpuk, itu tidak boleh. Nah, itu kalau kita dalam ruangan. Nah, kemudian kita nanti menuju ke tempat yang aman di keluar ruangan itu, sambil kita tetap waspada. Nah, jadi keluar itu tidak langsung luar lari begitu, tidak. Kita lihat kiri kanan, lihat atas, atau ada yang terjatuh. Nah, itu kita waspada. Makanya kita lindungi kepala kita sambil kita jalan keluar gitu. Itu kalau kita di dalam ruangan. Gempa yang seperti apa sih Pak yang berpotensi tsunami? Nah, dia ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-cirinya. Yang pertama itu kalau gempanya itu terjadi 30 detik lamanya dan kita tidak bisa berdiri. Jadi kalau kita berdiri kita langsung jatuh gitu kan. 30 detik gitu. Nah, itu biasanya dalam teorinya berpotensi tsunami. Nah, tuh. Nah, yang kedua memang ada nanti aba-aba atau informasi dari BMKG ya, bahwa gempa ini berpotensi tsunami. Tapi kadang-kadang kan 5 menit setelah itu baru kita informasinya. Nah, supaya kita lebih aman, kalau dirasakan gempa yang seperti tadi, manusia tidak bisa berdiri dengan seimbang, ya apalagi jatuh kan. Nah, dalam waktu 30 detik, nah lebih baik kita segera saja menjauh dari tepi pantai. Nah, jauh dari sungai-sungai yang dekat dengan pantai, sama saja, ya kan? Nah, kalau sungainya dekat dengan pantai itu juga akan bisa kena. Jadi kita segera menjauh dari pantai itu ke arah yang lebih tinggi atau daerah yang lebih selamat. Nah, itu ciri-cirinya gempa yang berpotensi tsunami. Tuh. Oh iya Pak, katanya ada tas siaga bencana. Apa saja yang harus kita bawa di dalam tas itu Pak? Iya, jadi kan kita kan tidak tahu kapan terjadinya gempa, kapan terjadi tsunami. Nah, kalau terjadi tsunami kita perlu evakuasi. Kita perlu keluar rumah mencari tempat yang tinggi. Nah, kita kan bisa terjadinya sore, bisa terjadinya malam. Nah, tas itu isinya antara lain seperti perlengkapan senter, minuman, pakaian, kemudian juga ada korek api, ada makanan, ada kotak obat, ya, radio dan sebagainya. Nah, tas siaga itu memang kita sekali berapa bulan kita cek isinya. Nah, ini kan gunanya kan kita tidak punya waktu lagi untuk mengumpulkan dulu, mencari tas dulu, masuk ke ini dulu, tidak bisa. Nah, kalau tasnya sudah siap, kita tinggal ambil saja, kita langsung cepat keluar rumah, ya, cepat lari atau evakuasi. Nah, ingat evakuasinya tidak boleh pakai kendaraan. Nah, kalau semua orang pakai kendaraan nanti jalan macet, terus nggak bisa jalan, nanti tsunami datang, kena dong kita. Nah, makanya jangan pakai kendaraan. Nah, kalaupun kita sedang di jalan, ya kalau nggak bisa jalan lagi kita turun, terus kita lari ke tempat yang menjauh daerah datangnya tsunami tersebut. Ya, jangan dipikirkan lagi hartanya, jangan pikirkan ini sepeda motornya, ini bonekanya ketinggalan, enggak lagi. Nah, kita pikirlah keselamatan jiwa gitu. 10 tahun pasca gempa, Ya. bagaimana perkembangan Kota Padang sekarang Pak? Ya, dibandingkan dengan 10 tahun lalu tentu ada agak lebih baik persiapan kita. Ya, tadi Pak bilang kalau dulu itu kita tidak tahu kan, tidak ada informasi ini gempanya berapa, ada tsunami atau tidak, kan ada waktu itu kan. Jadi semua orang panik. Ya, ada yang katakan akhirnya sudah sampai di sana, sampai di situ. Ya. Kemudian setelah gempa terjadi, orang tidak mau masuk ke dalam rumah. Karena apa? Karena dia takut ada gempa susulan. Nah, informasi itu tidak ada. Nah, sekarang kan kita ada BMKG namanya yang akan menginformasikan kepada kita gempa sekian, kekuatannya, letaknya di situ, itu diinformasikan kepada kita. Ya, kemudian kita juga sekarang ada peta ini kawasan zona merah tsunami. Ya, kemudian kita juga punya banyak signboard atau papan-papan informasi, ya. Nah, seperti yang Bapak lihat nih, seperti ini, ya. Ini kan informasi semuanya dilengkap di sini. Nah, ini ciri-ciri gempa tsunami seperti apa. Kalau gempanya
terjadi, kita mau kemana, kalau kita dari ruangan seperti apa, kita dalam lift seperti apa, kalau gempanya berpotensi tsunami kita mau lakukan apa. Ini dan semua ini informasi ini banyak kita buat ya di jalan-jalan untuk bisa dibaca oleh masyarakat. Nah, untuk anak sekolah kita juga punya program namanya Sekolah Cerdas Bencana. Nah, jadi kita mau anak-anak sekolah ini harus juga paham tentang ini. Ya, karena ada 400 sekolah kita yang ada di zona merah tsunami ini. Nah, itu yang sudah 150 sekolah yang dibina oleh BPBD supaya semua murid-murid itu paham dan mengerti tentang cara menghadapi itu. Nah, kemudian juga ada namanya safe zone. Nah, safe zone ini adalah perkiraan batas jauhnya landaan tsunami. Nah, ini di jalan-jalan dilihat di jalan-jalan nanti ada warna biru. Nah, jadi kalau orang tinggalin dia lewat di sana itu nggak perlu lagi evakuasi ke tempat jauh, biar kasih jalan orang yang datang dari arah barat atau dari arah pantai. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kita juga melakukan penyuluhan dari rumah ke rumah. Nah, jadi BPBD bersama kelompok siaga bencana kelurahan, nah, itu kita datang ke rumah-rumah untuk melakukan penyuluhan. Nah, sekarang itu sudah lebih kurang 60.000 KK yang diberikan. Sama dengan penjelasannya. Nah, ini lengkap informasi semuanya adalah informasi tentang cara menghadapi gempa dan gempa yang berpotensi tsunami. Itu. Nah, itu upaya kita yang kita lakukan. Jadi intinya bagaimana kita menyiapkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana ini. Nah, kuncinya adalah pertama itu adalah pengetahuan dulu. Nah, kemudian baru dengan akses-akses seperti jalur evakuasi, ya, kemudian untuk safe zone dan sebagainya. Terima kasih Pak Edi Oke. sudah berbagi informasi tentang mitigasi bencana. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga. Ya, ya. Sampai jumpa di sini Tanasya selanjutnya setiap Rabu siang. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa di share, like, dan subscribe ya. Dadah!